Konon katanya yang saya dengar bahwa gua ini tuh sempat dijadikan bunker pada masa penjajahan dulu tuh. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Makin berasa hutannya gitu pemirsa. Gunung tuh biasanya dipenuhi monyet ya. Di sini tuh yang saya dengar malah banyaknya lutung pemirsa. Oke pemirsa, konon katanya saya dengan napas terengah-engah akhirnya berhasil sampai nih di mulut gua Cikahuripan. Tapi tuh di sini udah kayak berbentuk pintu ya, dan di sini tuh ada keterangan tanggal. Oke, kita masuk coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini benar-benar bagi kalian yang klaustrofobia atau fobia tempat sempit, kayak ini bukan tempat buat kalian deh. Tempelan-tempelan ini kayak besi gitu ya, karena juga konon katanya yang saya dengar bahwa gua ini tuh sempat dijadikan bunker pada masa penjajahan dulu tuh. Assalamualaikum. Permisa. Assalamualaikum. Sini kayak ini yang saya lihat tuh kayak dia bekas-bekas dupa ini kayaknya semacamnya. Terus ini kayak altar sih. Nah, ini makin sempit lagi pemirsa. Saya harus agak nunduk nih. Assalamualaikum, halo. Di sini gemanya makin berasa dan anginnya pemirsa, anginnya tuh kenceng banget. Begitu saya masuk sini anginnya kenceng banget. Oh, saya mau nengok ragu-ragu pemirsa, soalnya saya kayak dengar suara benda jatuh atau bayangan saya aja mungkin. Halo. Bener-bener makin sempit pemirsa. Tadi ngomong petilasan, nah yang saya dengar tuh juga emang katanya selain bunker tuh bahkan lebih dulunya lagi ini juga petilasan Dayang Sumbi. Saya udah mendekati pintu tembusan keluarnya. Aksesnya di sini agak becek ya. Saya kembali keluar nih pemirsa. Alhamdulillah. Wow.
jalan dan di sini ada monumen. Saya coba mau lihat depannya. Wow. Astaga. Saya merinding pemirsa. Anginnya kencang lagi. Perjalanan sulit dan penuh perjuangan dari tim Konon Katanya untuk bisa mencapai mulut goa seakan terbayar dengan sajian berbagai macam energi metafisik yang hanya bisa dirasakan ketika kita berada di lokasi pemirsa. Dan benar saja, ketika masuk ke area dalam goa, ternyata tidak ada ruang indah dan lapang. Yang ada hanya paparan dinding goa yang sempit yang sekilas mampu untuk memberikan gambaran tentang suramnya masa lalu. Berbagai mitos yang beredar, di mana di antaranya adalah tentang sosok Dayang Sumbi yang bersemayam di dalam perut goa, seolah bisa dirasakan keberadaannya lewat berbagai properti mistik yang berhasil ditemukan. Tak cukup dengan itu saja pemirsa, berbagai objek yang mampu membuat pengunjung mengernyitkan dahi bisa dilihat secara jelas. Ruangan dinding yang semakin dalam dan semakin sempit pemirsa tidak memungkinkan bagi tim untuk terus melakukan eksplorasi. Alhasil, tim keluar menuju jalan tembusan yang langsung berhadapan dengan jurang pemirsa. Suara angin menyambut ketika tim mulai melangkahkan kaki menuju keluar. Hingga akhirnya, tim Konon Katanya juga menemukan seonggok objek misterius yang mungkin memiliki makna di masa lalunya pemirsa. Entah apa yang terjadi di masa lalu, yang pasti mitos tentang sosok Dayang Sumbi dan juga cerita soal kekejaman kaum penjajah Belanda dulu tetap akan melekat pada situs Goa Cikahuripan. Tidak ada catatan pasti tentang sejarah masa lalu Goa Cikahuripan. Dari data yang berhasil dihimpun oleh tim Konon Katanya, goa yang sudah ada sejak masa lalu hingga digunakan oleh kaum penjajah Belanda sebagai bunker untuk menghabisi kaum pribumi dianggap mengganggu pemirsa. Tak mengherankan memang jika situs-situs yang memiliki kedekatan dengan masa penjajahan kolonial selalu memiliki aura mistis yang tak terelakkan. Sebagaimana lazimnya sebuah goa, terlebih yang pada masa lalunya sempat digunakan sebagai tempat penindasan. Goa Kahuripan juga seakan mampu menghadirkan bayangan masa lalu lewat energi yang tak kasat mata pemirsa. Penggambaran suram tentang goa ini yang didukung dengan suramnya area sekitar
membuat kesan angker kian melekat dengannya. Ternyata pemirsa, tak hanya Goa Cikahuripan yang dianggap mampu merefleksikan berbagai energi mistis yang tak kasat mata. Beberapa goa di berbagai penjuru tanah air juga dipercaya mampu untuk menyebarkan kesan seram dan misterius. Peruntukannya di masa lalu yang mungkin saja sulit untuk dipercaya hari ini menjadikan goa-goa tersebut menjadi semacam momok bagi mereka yang memiliki nyali yang tidak cukup, pemirsa. Lantas, goa-goa apa saja yang dimaksud? Ikuti selengkapnya di Konon Katanya selepas jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Kuatnya kesan misteri yang tersemat di area Goa Cikahuripan ternyata hanya satu dari sekian banyak cerita tentang goa angker yang ada di Indonesia. Faktanya pemirsa, ternyata masih banyak goa-goa lain yang juga menyimpan aura mistis yang bisa membangunkan bulu kuduk para pengunjung. Salah satu goa yang dianggap memiliki kekuatan di luar nalar adalah Goa Safarwadi. Goa tersebut berada di lingkungan kompleks pemakaman Syekh Abdul Muhyi yang terletak di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bagaimana tidak, pemirsa? Sebelum masuk ke dalam goa ini, pemandu yang biasanya mengantarkan para wisatawan yang ingin menikmati pesona keindahan goa diwajibkan untuk mengumandangkan azan tepat di mulut goa, serta para pengunjung pun diwajibkan untuk berdoa satu persatu. Hal itu pun cukup menandakan bagaimana untuk memasuki goa ini tidaklah bisa dilakukan secara sembarangan, pemirsa. Nama Safarwadi yang tersemat untuk goa ini merupakan perpaduan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni safar yang berarti jalan, serta wadi yang berarti lembah atau jurang, pemirsa. Hal ini pun menggambarkan bahwa Goa Safarwadi memang berada di antara dua bukit di pinggir sungai. Menurut pengakuan dari masyarakat sekitar, goa ini dulunya merupakan tempat yang digunakan oleh Syekh Haji Abdul Muhyi beserta tokoh penyebar agama Islam lainnya untuk berkhalwat atau menyendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, pemirsa. Jadi tidak mengherankan jika di dalam goa banyak ditemukan peninggalan-peninggalan dari Syekh Haji Abdul Muhyi. Seperti halnya pertapaan, pemirsa, masjid, batu peci haji, serta tempat yang konon dulunya merupakan sebuah pondok pesantren, pemirsa. Yang tentu saja menarik, pemirsa, adalah salah satu bagian dari Goa Safarwadi berupa sebuah lorong. Konon, pada masa lampau, lorong ini merupakan jalan bagi para wali untuk bertemu. Pasalnya, pemirsa, lorong ini dipercaya menjadi jalan menuju Mekah, Banten, Surabaya, serta Cirebon. Benarkah demikian, pemirsa? Tentu saja itu hanya babat leluhur yang dipercaya turun-temurun, pemirsa. Namun, jika menengok kesaktian yang konon dimiliki para wali, rasanya hal-hal itu di luar logika bisa jadi sesuatu yang wajar adanya. Mengenai kewajiban bagi pemandu untuk mengumandangkan azan sebelum masuk ke goa, serta para pengunjung yang diharuskan untuk berdoa, hal ini tidak lepas dari fungsi goa sepanjang 284 meter serta lebar 25 meter ini di masa lalu, yang syarat dengan kegiatan perjuangan agama Islam. Membahas soal sosok Syekh Haji Abdul Muhyi sendiri tentu amat menarik, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan Priangan Timur, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, tokoh ulama legendaris yang lahir di Mataram pada tahun 1605 Masehi ini merupakan sosok yang membantu Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Kentalnya sejarah yang merujuk pada perjuangan agama Islam serta kadar religiusitas dari sosok yang dianggap identik dengan goa tua ini
Maka tidak heran jika kemudian banyak pengunjung yang datang hanya untuk melaksanakan sholat, menyendiri, ataupun melakukan kegiatan ibadah lainnya. Jumlahnya tidak sedikit pemirsa, sekitar 250.000 orang per tahun datang ke goa dengan ornamen stalaktit dan stalagmit nan indah tersebut.